Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah catatan amalan kebaikan kita yang akan kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan baru beberapa hari kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Tentu perayaan Idul Adha mengingatkan kepada kita kepada sesosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah mencatat dalam sebuah sejarah tentang ketaatan, tentang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu beliau diuji tentang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Tentu seorang Ibrahim alaihissalam seorang manusia yang memiliki fitrah kecintaan kepada seorang anak. Anak yang ia tunggu-tunggu dalam waktu yang lama. Tiba-tiba ketika ada di hadapannya, yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Taat. Melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kan sebuah pengorbanan, sebuah ketaatan yang luar biasa dari seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan anaknya Ismail yang tumbuh dalam kesolehan, dalam pendidikan dari ayahnya. Ketika disampaikan kepadanya bahwa saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jawaban dari seorang anak yang tentu masih suka bermain, dengan jawaban yang begitu indah, ya abati, dengan panggilan yang begitu indah, wahai ayahandaku yang terkasih, yang tersayang. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini kan sangat luar biasa dari seorang anak yang sayang kepada ayahnya. Begitu juga dengan istri dari Nabi Ismail, Hajar alaihissalam, yang tidak menghalangi sedikit pun apa yang menjadi ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak menghalangi. Bahkan ujian
kepada Hajar alaihi salam yang sebelumnya juga telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan menyusuri perjalanan yang panjang di tengah gurun pasir, di bawah panas terik matahari, kemudian di lembah Mekkah yang tidak ada penghuni, yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ada apa-apa, cuma gurun pasir, batu. Yang kemudian meninggalkan istrinya Hajar di tempat itu, yang tidak diberikan bekal, yang tidak diberikan seorang teman, kemudian ia tinggalkan begitu saja di situ. Dan beliau mengatakan kepada Hajar, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Hajar alaihi salam? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Sebuah jawaban yang luar biasa dari seorang wanita. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Siapa di antara kita yang mampu mengucapkan kalimat itu di tengah padang pasir, kering kerontang, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada bekal, sembari membawa bayi yang baru saja dilahirkan. Yang mungkin kita tidak akan mampu. Tapi tidak bagi Hajar alaihissalam. Dia sanggup untuk mengucapkan kalimat itu. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Dan terbukti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang taat, yang patuh. Dan kita tidak pernah mendengar Hajar alaihissalam mati kelaparan. Kita tidak pernah mendengar Hajar alaihissalam mati kehausan. Tidak pernah. Tapi justru dengan perantaraan beliaulah Allah Subhanahu wa taala mengalirkan sumber mata air Zam-Zam yang mengalir hingga saat ini. Yang kemudian Mekkah Al-Mukarramah menjadi pusat peradaban Islam yang sampai saat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebuah keluarganya, sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, yang menjadi figur sebuah keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah, sebuah keluarga yang tumbuh dalam ketaatan, dalam iman, yang untuk saat ini seolah-olah kita kehilangan sesosok teladan, role model, sebuah keluarga yang sakinah. Maka keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contohnya, sebuah keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak sekarang itu bahtera rumah tangga yang karam, yang berujung dengan perpisahan banyak. Karena memang tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dari segi dunia semuanya ada dalam diri mereka. Harta ada, anak ada. Tapi karena tidak dilandasi bahwa mengarungi rumah tangga itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan ketakwaan, sehingga karam di tengah jalan. Maka keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai figur
sebagai contoh bagaimana membina sebuah keluarga yang sakinah, yang mawaddah. Maka dengan keluarga yang sakinah itu akan melahirkan banyak sisi-sisi yang positif. Sebagai contoh misalnya, sebagai ladang ibadah. Jadi sebuah keluarga yang bahagia, yang sakinah itu sebagai ladang ibadah bagi anggota keluarganya. Seorang suami misalnya, tempat sebagai ladang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami pergi di pagi hari mencari nafkah untuk istri, untuk anaknya, yang semua dilakukannya hanya untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukannya hanya untuk mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasul alaihi salatu wassalam? Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'ala fi imra'atika. Hatta ma taj'ala fi imra'atika. Jadi ketika dia berangkat pagi hari dengan niat mencari nafkah, dengan niat untuk bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang semua itu karena mengharapkan dari wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali dia akan diberikan pahala yang besar. Pahala yang melimpah. Ini kan ladang ibadah bagi seorang suami dengan keluarganya. Illa ujirta 'alaiha, akan diberikan pahala yang besar. Demikian juga dengan seorang istri yang mungkin dia tinggal di rumahnya, yang dia senantiasa taat kepada suaminya, melaksanakan apa yang menjadi perintah dari suaminya, selama perintah itu tidak melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita, seorang istri, dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat fardu, yang dia tidak meninggalkannya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, dia laksanakan, dia kerjakan. Wasomat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Wahassonat farjah, dan dia kemudian menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Wa ata'at ba'laha, kemudian dia mentaati suaminya. Taat kepada apa yang menjadi perintah suaminya. Itu selama perintah itu tidak melanggar syariat Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at. Allah berikan kebebasan kepada dia untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dari pintu mana saja dari pintu surga yang dia ingin, silahkan. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri yang solehah tidak akan lahir kecuali dari keluarga yang sakinah. Keluarga yang bahagia, yang ada ketaatan, yang ada iman di sana. Demikian juga dengan seorang anak.
seorang anak yang dia taat kepada orang tuanya, yang dia berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana Ismail alaihissalam yang dia berbakti kepada ayahnya, yang dia tidak menolak sedikit pun apa yang menjadi perintah dari ayahnya. Maka anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan terlahir kecuali dari keluarga yang sakinah. Yang sakinah, yang mawaddah. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam sudah mengajari kepada kita bagaimana cara mendapatkan anak yang soleh, yang soleha. Diawali dengan bagaimana dia memilih pasangannya. Memilih pasangannya. Tentu seorang yang soleh, laki-laki yang soleh mencari pasangan yang soleha. Demikian juga dengan wanita yang soleh akan mencari laki-laki yang soleh. Kan dalam hadis itu disebutkan tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Linasabiha, walihasabiha, walidiniha. Jadi karena nasabnya, karena keturunannya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka kata Rasulullah SAW, cari yang karena agamanya, yang baik agamanya. Maka kamu akan selamat. Jadi patokannya adalah karena agamanya. Jadi kalau agamanya baik, insya Allah yang lainnya baik. Ya harta bisa dicari, ya Pak ya, bisa dicari. Kalau kecantikan ya relatif. Kalau sudah punya anak 2 ya sama aja. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan solusi sebelum kita menikah. Sudah diberikan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajari kepada kita doa agar mendapatkan keturunan yang soleh. Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga ketika mendidik anak. Anak kalau sudah umur 7 tahun kita perintahkan untuk sholat. Sholat berjamaah. Kalau sudah umur 10 tahun tidak mau sholat juga, kita berhak untuk menghukumnya. Jadi kalau seorang anak itu sudah kita ajari dari kecil sholat yang 5 waktu. Terlepas dari perselisihan para ulama tentang hukum sholat berjamaah di masjid. Jadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan terlahir kecuali dari keluarga yang sakinah, yang mawaddah, warahmah. Yang tidak akan mungkin lahir dari keluarga yang broken home. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita jadikan teladan, yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nafs yang kita sudah, ini enggak dikopikan, Ustaz Hafidz? Enggak dikopikan? Hah? Yang kaidah yang kedua.
Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau pertemuan sebelumnya kaidah yang pertama, sekarang kaidah eh, yang kaidah yang kedua. Nah, itu bagikan aja kalau ini. Jadi kita sampai kepada al-qaidatu ats-tsaniyatu, pada kaidah yang kedua. Qala al-muallif hafizahullahu taala. Jadi kita mendoakan yang mengarang kitab ini. Beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Itu judulnya. Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa itu adalah kunci dalam mensucikan jiwa. Kalau kaidah yang pertama kan kemarin tentang tauhid. Kaidah yang kedua tentang doa, bahwa doa itu adalah merupakan kunci dalam mensucikan jiwa. Kemudian qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam hadisnya, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi sebuah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Terlepas dari istilah para ulama tentang derajat hadis itu. Tapi maknanya benar. Bahwa doa itu adalah inti dari ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Seperti Al-Hajju Arafah. Bahwa haji itu dengan wukuf di Arafah, kalimatnya hampir sama. Al-Hajju Arafah. Jadi kalau orang berhaji tidak wukuf di Arafah, berarti hajinya tidak sah. Jadi mirip dengan kalimat ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita telah beribadah kepada Allah taala. Kan dalam salat, bacaan dalam salat itu kan berisikan tentang doa. Berisikan tentang doa. Surah Al-Fatihah. Dalam ruku, dalam sujud. Semuanya berisikan tentang doa. Doa itu kan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta. Makanya kalimat setelahnya fad-du'a'u min afdhalil ibadat indallahi ta'ala. Jadi doa itu adalah merupakan ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min afdhalil ibadat. Kenapa disebutkan ibadah yang paling afdal? Li'anna fihi idharan lil ajzi. Karena dalam doa itu kita menampakkan kelemahan kita, al-ajz. Lemah. Kita itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat lemah. Kita tidak akan mampu berbuat sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat misalnya, kita datang ke masjid. Kalau itu bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa datang ke masjid. Kita tidak akan bisa sholat. Kita misalnya melaksanakan saum, kita tidak akan mampu berpuasa kalau itu bukan karena
taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu. Kita ini lemah di hadapan Allah. Wal iftiqari, dan fakir. Fakir. Tidak punya apa-apa. Seperti kita saat dilahirkan. Tidak punya apa-apa. Kita ini lemah, kita ini fakir. Dan dalam doa itu juga menunjukkan at-tadallul. Yaitu bentuk kita rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa. Dan dengan doa juga kita di sana ada pengakuan tentang kemahabesaran Allah, tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya pada diri kita yang sampai detik ini sudah berapa kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kalau Rasul alaihi salatu wasallam saja selalu berdoa dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan doa itu menunjukkan kita butuh kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu. Kita merasa butuh. Baik dalam perkara yang besar ataupun perkara yang remeh, yang biasa-biasa saja. Kan Aisyah radhiyallahu anha itu kan pernah mengatakan, "Salullaha hatta asisna." Mintalah kepada Allah sekalipun hanya disambungkan tali sendal. Misalnya kita punya sendal putus. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menyambungkan kembali tali sendal. Sampai hal-hal yang sepele. Bahkan orang-orang soleh dulu, semua kebutuhan di rumahnya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai garam kalau di rumahnya habis, dia minta kepada Allah. Berapa harganya garam? 2.000 kan? 1.000 harga garam. Mungkin 500 juga dapat ya. Jadi kalau garam di rumahnya habis, mereka minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan garam. Kan yang dilihat itu kan bukan harganya, bukan garamnya, tapi yang dilihat itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita kepada Allah. Rasa bergantungnya kita kepada Allah itu yang dilihat. Bukan harga garamnya. Ya mungkin kalau kita garam di rumah nggak ada ya bisa minta tetangga. Minta garam sedikit di rumah kebetulan habis. Jadi seharusnya kalau garam habis, nah kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah. Walaupun kita mampu belikan, yang memberikan kita mampu belikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan kita. Kita punya uang kan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah ketika tidak ada sesuatu di rumah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkara yang besar atau perkara yang kecil, yang kita anggap kecil, yang kita anggap sepele. Karena doa itu adalah ibadah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang tentu kita harus tahu tata caranya berdoa. Gimana sih berdoa biar apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah. Makanya ketika Rasul alaihi salatu wasallam melihat seseorang yang dia berdoa, kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, ajilah hada, orang ini tergesa-gesa dalam doanya. Kenapa Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang ini tergesa-gesa dalam doanya? Karena dia ketika dalam berdoa tidak diawali dengan pujian, dengan sanjungan kepada Allah. Tidak diawali dengan pujian, tidak diawali dengan sanjungan. Sama juga kita misalnya minta kepada seorang, kemudian tiba-tiba minta, siapa Anda gitu kan? Saya minta duit, tiba-tiba minta, siapa Anda gitu. Jadi di antara adab dalam berdoa itu kita awali dengan pujian, dengan sanjungan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani gitu kan. Kita memuji, pujian. Ada banyak kalimat-kalimat tentang pujian kepada Allah. Kemudian setelahnya kita bersolawat kepada Nabi. Kita bersolawat kepada Nabi. Baru setelah itu kita minta apa yang menjadi kebutuhan kita. Baru kita minta. Boleh kita minta dengan dirinci, boleh. Ya Allah, Allahumma rizukni sayyarah mufahhamah misalnya. Ya Allah, berikanlah saya mobil yang mewah misalnya. Ya, silahkan. Ya Allah, Allahumma rizukni baitan kabiran kal qasri. Ya Allah, berikan saya rumah megah seperti istana. Silahkan. Tidak dilarang. Tapi kita lihat doa para nabi yang mereka minta tidak dirinci, secara umum saja. Kita kasih contoh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaumnya. Yang kemudian kaumnya itu tidak ada yang taat. Justru yang didapat dari Nabi Yunus itu cemoohan, celaan, diusir. Yang didapatkan itu. Sehingga Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur. Ini seorang nabi. Ditegur. Yang saat itu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, menaiki sebuah kapal. Yang kemudian kapal itu hampir tenggelam. Yang saat itu diadakan undian karena kapalnya sudah mau tenggelam, badai yang sangat besar. Dan undian itu jatuh kepada Nabi Yunus, dilemparkan ke dalam lautan. Yang kemudian saat itu ditelan ikan yang sangat besar. Apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan? Berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hanya itu yang dia panjatkan. Dia tidak berdoa, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan. Tidak. Yang doanya itu adalah sebuah pengakuan bahwa saya telah berbuat dolim. Itu saja. Inni kuntu minadz dzalimin. Tapi apa yang didapatkan dari doa itu, yang selalu dia panjatkan itu, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari perut ikan. Bahkan diantarkan sampai ke pinggir pantai. Bahkan tempat di mana dia dikeluarkan itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Sehingga dia bisa makan.
Padahal yang diminta adalah secara umum pengakuan tentang bahwa dia telah menzalimi dirinya sendiri. Inni kuntu minadz zalimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kepada dia yang banyak, yang dia tidak sangka-sangka. Tapi kita boleh juga meminta secara rinci. Ya, tadi minta apa yang kita minta, silahkan. Minta mobil, minta rumah, silahkan. Enggak dilarang. Karena dengan doa itu kita merasa butuh kepada Allah. Butuhan kita kepada Allah. Bahkan kalau kita tidak berdoa, Allah murka. Allah murka. Man lam yas'alillaha yaqdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta, barang siapa yang tidak berdoa, Allah marah, murka kepadanya. Seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah. Kan perintahnya kita hanya suruh berdoa. Tidak usah memikirkan kapan Allah mengabulkannya. Kita hanya disuruh berdoa saja. Dan kita tidak usah bertanya, kapan saya ini dikabulkan doa ini? Sudah berbusa ini mulut. Siang, malam, pagi, sore berdoa, nggak dikabul-kabulkan juga. Kalau orang sudah mengatakan demikian, sudah dikatakan bahwa dia tergesa-gesa dalam doanya. Hanya mengatakan, kapan saya ini dikabulkan ini? Sudah mengangkat tangan siang malam, enggak dikabulkan juga. Mengatakan demikian saja sudah termasuk tergesa-gesa dalam doanya. Kita kasih contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun dan kaumnya itu kan, yang sedikit yang mau beriman kepada Nabi Musa itu. Sehingga Nabi Musa berdoa, kalau begitu sudahlah, binasakan saja mereka. Kapan dikabulkannya doa dari Nabi Musa alaihissalam? Sejak dia berdoa sampai dikabulkan berapa tahun? Dalam kitab tafsir itu disebutkan 40 tahun baru dikabulkan. 40 tahun. Padahal Nabi Musa berdoa setiap hari. Seorang nabi. Seorang nabi. Pilihan Allah. Yang tentu doanya mustajab. 40 tahun baru dikabulkan. Kita sudah berapa lama berdoa? Seorang nabi saja sampai 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena poinnya adalah kitanya yang berdoa, kita yang butuh, kita yang selalu minta kepada Allah. Urusan dikabulkan doa itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah berdoa berarti kita sudah beribadah. Sudah beribadah. Kan dalam hadis itu kan disebutkan respon dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu berdoa, ada 3. Dikabulkan saat itu juga, ditunda nanti di yaumil qiyamah, diberikan nanti di yaumil qiyamah, atau yang ketiga, dia dijauhkan dari keburukan. Kalau kita berdoa dikabulkan pada saat itu juga, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak dikabulkan, berarti Allah tunda nanti di yaumil qiyamah. Diberikan yang lebih baik nanti di yaumil qiyamah. Kalau tidak, kita dijauhkan dari keburukan dalam kehidupan kita. Tentu Allah kan yang lebih tahu tentang diri kita. Misalnya kita berdoa minta mobil yang mewah, dan dikabulkan saat itu, bisa jadi kita menjadi kufur.
Bisa jadi kita tidak sholat lagi. Bisa jadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta sesuai dengan keadaan kita. Ya tadi poinnya adalah kita selalu berdoa, kita selalu butuh. Setiap saat, setiap waktu. Selalu butuh. Dan di antara sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Cari-cari waktu yang mustajab. Yang Allah memberikan peluang besar untuk diijabahi. Kan banyak waktu. Sebagai contoh misalnya, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan tertolak. Doa antara adzan dan iqamah, jarak antara adzan dan iqamah tidak akan tertolak. Itulah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah. Enggak lama waktunya. Tapi banyak orang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya antara adzan dan iqamah untuk berdoa. Doa itu ya jangan sebentar, yang lama. Diulang-ulang. Kalau kita berdoa kan sudah minta ini, sudah minta itu, apalagi ya yang diminta ya? Kayaknya sudah nggak ada lagi nih. Kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika berdoa di Arafah itu sangat-sangat lama. Dari sejak selesai sholat duhur sampai terbenamnya matahari. Berapa lama tuh? Mengangkat kedua tangannya. Sejak selesai sholat duhur sampai terbenamnya matahari. Siapa di antara kita yang mampu berdoa selama itu? 5 menit saja sudah pegel-pegel. 5 menit saja sudah bingung apa yang kita minta. Sudah nggak tahu lagi kalimat apa ini yang belum saya minta ini. Makanya doa-doa dalam Al-Quran, dalam hadis, bagusnya kita hafal. Kan banyak itu doa-doa dari para nabi. Ataupun dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Kita hafal. Ya boleh berdoa dalam bahasa Indonesia juga boleh kalau memang tidak bisa berbahasa Arab. Boleh. Masa, kalau nggak bisa bahasa Arab mana berdoanya? Ya. Jadi antara adzan dan iqamah waktu yang mustajab. Yang itu setiap 5 kali sehari semalam kita dapati. 5 kali sehari semalam. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. 5 kali dalam sehari semalam. Kita mendapatinya, kita menjumpainya. Antara adzan dan iqamah. Tapi sedikit orang yang memanfaatkannya. Yang kedua waktu yang mustajab adalah sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam itu kalau sekarang jam berapa tuh? Sepertiga akhir malam. Jam 3, setengah 3. Dalam hadis disebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa thuluthul laili al-akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir malam. Ada yang bertanya kalau di Indonesia turun jam setengah 3, di Amerika baru jam 2, gimana turunnya? Kan beda itu waktunya, gimana turunnya? Berarti naik turun ya?
Mungkin di Argentina siang mungkin. Jadi yang seperti itu nggak usah ditanyakan. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentu benar. Turun setiap malam. Mencari. Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalahu. Saya akan mengabulkan doanya. Janji, man yad'uni, siapa yang berdoa, saya akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta saya berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfirullahu, siapa yang meminta, yang beristighfar, yang bertaubat, saya akan ampuni dia. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedikit yang melakukannya. Sepertiga akhir malam setengah tiga, enaknya nak tidur. Nikmatnya waktu tidur apa ya? Kalau bangun ya kamar mandi, ya balik lagi tidur. Padahal waktu yang mustajab, waktu yang ijabah. Man yad'uni, siapa yang berdoa, saya akan kabulkan. Man yas'aluni, siapa yang minta, saya berikan. Ini kan setiap malam kita dapati. Setiap malam. Kalau baina adzan wal iqamah 5 kali sehari semalam, kalau sepertiga akhir malam 1 kali sehari semalam. Waktu yang mustajab. Ada juga waktu yang mustajab ketika orang bangun dari tidurnya di malam hari, misalnya bangun jam 2, jam 1, bangun, kemudian dia berdoa. Tapi dengan syarat ketika mau tidur dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Dia bangun tengah malam, kemudian berdoa, itu juga waktu yang mustajab. Tapi dengan syarat tadi ketika mau tidur sudah dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Waktu yang mustajab yang lain ketika turun hujan. Tahtal matori. Tapi kalau orang Indonesia turun hujan justru cari tempat berteduh. Kalau orang Arab turun hujan, mereka keluar dari rumah. Kalau orang Indonesia masuk ke dalam rumah. Karena di Arab jarang hujan. Kalau di Indonesia sering hujan, karena keseringan itulah sehingga dia lupa untuk berdoa. Padahal waktu yang mustajab, waktu diijabahi, kan turun rahmat itu hujan. Rahmat itu. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, tahtal matori. Saat turun hujan, waktu yang mustajab. Ini sudah jam 6 ini. Mana Ustaz Hafid? Sampai di sini atau lanjut ini baru berapa baris ini? Baiklah. Sampai di sini Ustaz Hafid atau lanjut? Cukup ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, mungkin kalau ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya yang disampaikan dalam awal kajian tadi, Iya. terkait dengan wanita yang dinikahi, Iya. kan gitu ya. Dalam hadisnya itu kan, apakah itu menjadi urutan itu seseorang dinikahi karena nasab, karena kekayaan, karena kecantikan baru, karena imannya, apakah itu urutannya ataukah memang itu dalil itu menjadi satu kesatuan? Maksudnya kalau disuruh milih berarti kan kita harus milih
karena dia bernasab, karena dia berharta, karena dia cantik, baru karena imannya itu kan berarti terakhir. Iya. Nah, apakah itu menjadi pilihan? Apakah dalil itu menjadi satu kesatuan yang artinya tentu kita akan milih yang benar itu kan adalah karena keimanannya kan gitu ya. Tetapi dalam urutannya itu kenapa hadis itu menjelaskan karena nasabnya yang pertama. Nah, itu aja Ustadz, mungkin minta Baik. penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali tentang hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Jadi kalau kita menurut kepada konteks kalimatnya, jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan karena nasabnya, karena kecantikannya, karena keturunannya. Memang Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan pilihan kepada kita. Silakan kita memilih kalau mau menikahi wanita. Silakan. Jadi kita diberikan pilihan. Mau karena cantiknya ya silahkan, mau karena hartanya ya silahkan, mau karena nasabnya ya silahkan. Artinya kita diberikan pilihan. Tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan pilihan yang terbaik. Makanya dalam akhir itu kan, fatfar bidzatiddin taribat yada. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan selamat. Maka kamu akan selamat. Artinya selamat di dunia dan di akhirat. Jadi karena baik agamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih, silahkan. Mau urutan yang pertama karena nasabnya ya silahkan. Mau urutan yang kedua. Tapi nanti kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri. Tapi Rasulullah SAW memberikan jalannya yang terbaik. Fatfar bidzatiddin taribat yada. Cari yang baik agamanya. Ya kalau terkumpul 4-4-nya ya alhamdulillah. Ya cantik, ya kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya baik. Kalau ada, kita kalah bersaing. Kalah bersaing. Kalau ada, mungkin kita kalah bersaing. Mungkin ada yang bertanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Pak Ustadz terkait doa ini. Umur kita, rezeki kita ini kan sudah ditulis oleh Allah ya, Iya. di Lauh Mahfuz. Iya. Apakah dengan berdoa, dengan kita berdoa kepada Allah itu bisa merubah yang Allah telah tulis, Allah telah tentukan tadi? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebut faqullu muyassar lima khuliqa lahu. Jadi segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqullu muyassar lima khuliqa lahu. Misal orang kalau silaturahim, dalam hadis itu kan kalau memperbanyak silaturahim, itu kan akan diberikan keluasan rizki, dipanjangkan umur. Jadi kalau seseorang itu dimudahkan untuk bersilaturahim, berarti itulah takdirnya. Jadi rizkinya akan dimudahkan. Rizkinya akan dimudahkan. Dan itu tentu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqullu muyassarin lima khuliqa lahu. Allah akan mudahkan. Dan kita diberikan kemudahan untuk berdoa itu kan juga karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu semua berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk bersilaturahim, kita dimudahkan untuk beribadah, kita dimudahkan untuk saum. Itu semua adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang selalu kita panjatkan itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, kuatkanlah, tetapkanlah, istiqomahkanlah hati kami dalam agamamu. Itu doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal seorang Nabi selalu berdoa yang seperti itu. Tentu apalagi kita, gitu kan? Kita yang tentu lebih banyak lagi untuk berdoa ya. Sebagaimana doa dari Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita tadi dimudahkan untuk silaturahmi itu semua berkat taufik. Kita dimudahkan rezeki juga karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu muyassarin lima khuliqa lahu. Nah. Mungkin sampai di sini kita melanjutkan dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita diberikan istiqomah dalam thalabul ilmi karena ini adalah kebutuhan pokok bagi kita. Kebutuhan pokok bagi kita. Jadi orang-orang dulu itu menuntut ilmu itu seperti makanan pokok. Orang kalau nggak makan itu kan pusing. Berarti kita kalau nggak thalabul ilmi juga harus pusing. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.